Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu ucapkan kepada anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nak? Nah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki ke semester 2. Pada pembelajaran fikih kali ini kita langsung memasuki bab 5. Sebelumnya terlebih dahulu kita membacakan basmalah dan doa di dalam hati. Berdoa kita mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu semuanya, semoga dengan pembacaan doa dan basmalah tadi kita dapat memahami materi yang ibu jelaskan setelah ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu menjelaskan materi, terlebih dahulu ibu akan bertanya tentang apa materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu ada yang mengetahui apa materi kita pada hari ini? Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, materi kita yaitu yang pertama tentang sedekah, yang kedua tentang hibah, dan yang ketiga tentang hadiah. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu tadi tentang sedekah. Nah, dalam materi sedekah ini terdapat 4 poin yang harus anak-anak ibu ketahui. Yang pertama yaitu pengertian sedekah, yang kedua yaitu dalil dan hukum dari sedekah tersebut, yang ketiga rukun dan syarat dari sedekah, dan yang terakhir yaitu apa manfaat dari sedekah tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengertian sedekah. Anak-anak ibu semuanya dapat melihat gambar yang berada di sebelah kanan tersebut. Ada gambar-gambar seorang memberikan sebuah barang kepada orang yang lebih tua. Nah, dari situ kita dapat mengambil sebuah pengertian apa itu sedekah. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu shadaqatun, yang artinya yaitu memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita ingat semuanya, sedekah ini tidak boleh untuk dipamerkan atau tidak boleh tujuannya untuk ria. Jadi, sedekah ini hanya untuk sebenar-benarnya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukum dan dalil sedekah. Nah, adapun hukum dari sedekah tersebut yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad tersebut yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan dalil sedekah tersebut yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Nah, anak-anak ibu bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 272 berikut ini. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Shadaqallahul azim. Mungkin anak-anak ibu sudah mendengarkan dalil tentang sedekah tadi, yang mana yang artinya yaitu dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak ada dianiaya. Itulah tentang hukum dan dalil dari sedekah. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga yaitu tentang rukun dan syarat dari sedekah. Ada 4 rukun dalam sedekah tersebut. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Nah, orang yang memberi ini syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasharufkan atau membelanjakan hartanya. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Nah, orang yang diberi ini syaratnya berhak, memiliki, pantas untuk mendapatkan, dan jelas sasarannya. Yang ketiga yaitu akad, adanya ijab dan qabul.
Ijab yaitu pernyataan pemberian dari orang yang memberikan, sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan dari si penerima. Dan yang terakhir yaitu barang yang diberikan. Itulah rukun dan syarat dalam sedekah. Nah, anak-anak ibu sekalian, apakah kalian sudah ada melakukan sedekah ini? Nah, asalkan kalian tahu, banyak sekali manfaat dari sedekah tersebut. Apa saja manfaat dari sedekah tersebut? Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Yang kedua yaitu sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang ketiga sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang keempat membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kelima yaitu menambah keberkahan harta. Dan yang terakhir membantu meringankan beban orang lain. Nah, anak-anak ibu, itulah penjelasan tentang sedekah. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yaitu tentang hibah, di mana adapun poin-poin dari hibah tersebut yaitu tentang pengertian hibah, dalil dan hukum hibah, syarat dan rukun hibah, dan yang terakhir macam-macam hibah. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian hibah. Anak-anak ibu bisa melihat gambar yang ada di samping. Ada itu hibah tanah. Nah, apa yang dapat kita petik dari gambar tersebut tentang pengertiannya? Adapun pengertian hibah itu yaitu hibah tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu hibbatun, yang artinya yang memberi pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita intikan yaitu hibah ini pemberian secara cuma-cuma dan kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke hukum dan dalil dari hibah. Nah, adapun hukum dari hibah ini, hukum asalnya yaitu mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah itu hukumnya sudah. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis, yaitu yang artinya, janganlah seseorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun dan syarat dari hibah tersebut. Ada empat rukun dan syarat hibah tersebut. Yang pertama yaitu rukunnya orang yang memberikan hibah. Nah, adapun syaratnya yaitu baligh dan berakal sehat dan kemauan sendiri. Yang kedua yaitu orang yang menerima hibah. Syaratnya sudah ada ketika akad hibah dilakukan. Yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan. Barang yang dihibahkan ini syaratnya yaitu yang pertama barang itu sudah ada ketika akad. Yang kedua memiliki nilai dan harga. Yang ketiga yaitu berupa barang yang dibolehkan oleh agama. Adapun yang keempat rukun dan syaratnya yaitu akad atau ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan memberi dari si pemberi, dan qabul yaitu pernyataan menerima dari si penerima. Itulah rukun dan syarat dari hibah. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam hibah. Nah, hibah itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama hibah barang dan hibah manfaat. Nah, hibah barang itu ialah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Sedangkan hibah manfaat yaitu memberikan harta benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Itulah macam-macam dari hibah. Nah, anak-anak ibu semuanya, itulah materi tentang hibah. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu hadiah. Nah, sebelumnya adapun poin dari hadiah ini, yang pertama yaitu tentang pengertian hadiah. Yang kedua, dalil dan hukum hadiah. Yang ketiga, syarat dan rukun hadiah.
Dan yang keempat yaitu manfaat hadiah. Nah, kita masuk yang pertama yaitu pengertian hadiah. Nah, anak-anak ibu bisa melihat gambar tersebut. Seseorang memberikan hadiah kepada orang lain berupa seperti kado ya. Nah, anak-anak ibu semuanya dapat kita petik pengertian dari gambar tersebut, yaitu hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan orang tersebut. Nah, hadiah dapat diartikan juga yaitu sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas sesuatu prestasi yang diraih, atau memberikan penghargaan atau suatu prestasi yang diraih oleh seseorang. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah mendapatkan hadiah baik dari orang tua, teman maupun orang lainnya, seperti yang juara kelas mungkin dapat hadiah ya kan, kado ataupun bingkisan. Nah, itulah contoh dari hadiah tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada hukum dan dalil hadiah. Nah, hukum dari hadiah itu yaitu sunnah. Sunnah itu lebih baik dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, sedangkan dalil hadiah tersebut sebagaimana telah diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram sesuai hadis, yang artinya yaitu barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya karena hal itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga yaitu tentang rukun dan syarat hadiah. Nah, rukun dan syarat hadiah ini sama dengan rukun dan syarat hibah. Sama ya, bukannya hampir sama, memang sama. Apa saja itu? Yang pertama yaitu orang yang memberi hadiah, yaitu syaratnya harus balik dan berakal sehat dan kemauan sendiri. Sedangkan orang yang menerima hadiah itu sudah ada ketika akad hadiah tersebut dilakukan. Yang ketiga yaitu barang yang dihadiahkan, yaitu barang sudah ada ketika akad, memiliki nilai atau harga berupa barang yang dibolehkan oleh agama. Dan yang terakhir yaitu akad atau ijab dan qabul. Maksudnya di sini yaitu ijab yaitu pernyataan memberi dari si pemberi, dan qabul yaitu pernyataan menerima dari si penerima. Nah, yang terakhir yaitu manfaat dari hadiah. Nah, adapun manfaat dari hadiah ini yang pertama yaitu menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua yaitu mendorong seseorang agar lebih maju dalam kebaikan. Yang ketiga, mendidik seseorang untuk menempati janji. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Dan manfaat yang terakhir yaitu senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Baik, itulah manfaat dari hadiah. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama yaitu kita bahas tentang sedekah. Sedekah itu adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, di mana semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, tidak untuk ria dan bukan juga untuk pamer. Yang kedua yaitu tentang hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu hadiah. Hadiah itu ialah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau sebagai penghargaan. Mungkin itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah ibu menyampaikan kesimpulan dari materi kita tersebut, semoga anak-anak ibu bisa memahami materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Nah, anak-anak ibu bisa memutar video ini jikalau anak-anak ibu tidak memahaminya. Dan tugas anak-anak semua silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing, yaitu materi yang telah ibu sampaikan dalam video kali ini. Nah, mungkin
Hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga yang ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Akhiru kalam, ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.